Siapa yang melakukan ini? Akan kubunuh kau. Hei, Kak Xie, bagaimana kalau kita tunggu dulu kakak perempuan kita? aku tidak memanggil mereka, hanya mengundangmu. Kamu belum pernah melakukannya. Aku belum pernah, jadi aku tidak akan melakukannya. Aku sudah sampai di 138, kamu bilang tidak jadi. Kamu buang-buang waktuku, Wei Tong. Wei Tong, 138. Sebenarnya, tidak perlu bikin slide juga bisa. Kita bisa lakukan hal yang lebih menarik. Kak, apa kamu salah paham? Jangan malu-malu. Duduk dulu, aku ke kamar mandi. Hello. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Aku tidak baik, aku cari Wei Tong, dia dibawa orang. Dia tinggal di kamar mana? Aku tidak tahu siapa yang kamu cari. Setinggi ini pakai kacamata mungkin tidak. Sangat imut, pernah lihat dia tinggal di kamar mana? Tolong cek untukku. Huazi siang. Bank of China. Kita mau kemana? Kamu pasti ketakutan. Aku baik-baik saja. Seharusnya aku tidak melepaskan si brengsek itu. Bagaimana dia membawamu, mengancammu, atau memaksamu? Dia bilang padaku, dosen meminta semua mahasiswa pasca sarjana mendiskusikan tentang penerbitan buku. Lalu, Lalu dia menyuruhku lihat komputer dulu. Aku pikir, si bajingan. untung kamu datang. Mungkin dia takut kamu lapor polisi. Terburu-buru langsung lompat keluar jendela. Tenang, aku di sini. Dia pasti tidak akan menyakitimu. Aku janji. Aku akan selalu di sampingmu. Tidak boleh. Zhao Yuhuan, kamu benar-benar suka padaku. Tentu saja benar. Kamu kenal saya. Saya lebih mengenalmu daripada mengenal diri sendiri. Kamu berasal dari Jiangin, lahir tanggal 19 Juni. Zodiak Gemini, kamu berasal dari keluarga terpelajar, ayahmu adalah kepala sekolah SD. Ibumu adalah guru SD, impianmu sejak kecil adalah menjadi seorang guru saat kamu masih SD. Pernah menulis esai, di dalamnya tertulis, "Saya ingin seperti ibu saya." Dari mana kamu tahu semua ini? Saya melalui ulang tahunmu dan informasi sekolah kita. Kemudian mencari Weibomu lalu menambahkan banyak. Teman SD dan SMA 10 yuan per orang. Dibeli. Semua itu murah, kamu tidak takut membeli yang palsu. Tentu saja benar, mereka semua adalah temanmu. Saya bahkan menghabiskan 200 yuan untuk membeli foto SDMU. Sekarang percayakan. Kalau begitu,
Maukah kamu bersama saya? Zhao Yuhuan, saya kasih kamu waktu 3 bulan. Setelah kamu mengenal semua tentang saya. Kalau kamu masih suka sama saya, mari kita coba bersama. Benar. Jangan bohong ya. Benarkah? Benar atau tidak, kamu tidak boleh bohong. Benar? Oke, ayo kita pergi. Seperti ini, jangan bergerak ya, jangan bergerak. Saya kasih tahu kamu ya, seumur hidup saya. Selain suka sama harta saya ini, tidak pernah suka yang kedua kalinya. Kalau kamu ikut saya nanti, dia yang pertama, kamu yang kedua. Sudah ya. Saya tidak bergerak. Kak Fang ada di lantai ini, ayo. Nona, kami ingin mendaftar tim opera. Apakah perlu membayar? Hanya perlu membayar biaya pendaftaran 20 yuan. Sudah cukup, masih harus bayar ya? Saya tidak bawa uang nih, tidak apa-apa. Saya bawa nih, Kak Fang, tidak bisa saya bawa nih, mana bisa pakai uangmu. Lain kali saja saya bayar, lain kali ya Bu. Di sini kami juga bisa pakai kartu atau bayar pakai Alipay. Apa itu Alipay, Kak Fang? Alipay itu aplikasi di dalam HP. Sebuah aplikasi. Lihat, kalau punya ini tinggal scan kodenya. Kapan saja bisa bayar, aku juga anak perempuanku. Jajari aku pakai, kayaknya aku ingat. Tapi nya lupa dibawa. Aku sudah bayar, jangan sungkan-sungkan Fang Jie. Fang Jie, ayo. Lihat, cantik banget. Mereka semua di sini merangkai bunga. Lihat sini. Lukisannya bagus banget. Mereka setiap tahun mengadakan pameran kaligrafi dan lukisan. Om tua, tulisannya bagus. Kamu juga bisa ikut. Tulisan mereka bagus banget. Harus setuju. Malu gimana mau setuju sama panggilannya? Aku ketemu dia pura-pura baik. Berpisah sama dia selalu ingat. Lihat bayangan bunga-bunga ini. Bayangan bulan sepi dan dingin. Menerangi dia yang sendirian. Menerangi aku yang sendirian. Bagus, nyanyiannya bagus. Terima kasih, terima kasih. Ayo, ayo. Sialan beneran. Ini namanya nyanyian bagus. Kok aku nggak merasa ya? Kukira siapa? Dua ini tadi yang nyusup masuk kampungan. Kamu merasa nyanyianku kurang bagus ya, nggak masalah. Kamu naik nyanyi. Naik ya naik, aku kasih tahu ya. Fang Jie dulu di grup teater itu pemeran utama.
Pemeran utama tahu nggak masa takut sama kamu. Narik aku buat apa jangan Fang Jie. Kasih mereka dengar suaramu sudah lebih dari 20 tahun. Nggak main teater lagi jangan udah nggak usah. 20 tahun nggak main teater tapi kamu juga profesional. Kamu pasti lebih bagus dari mereka cepat. Sudah jangan bilang-bilang pemeran utama segala. Aku kasih tahu ngomong doang semua bisa. Punya kemampuan naik nyanyi dong kalian setuju kan? Iya iya. Naik ya naik hari ini aku kasih kamu lihat. Beneran ngomong doang atau nggak bagus ayo. Tepuk tangan semuanya Fang Jie Fang Jie. Ayo ayo. Bagus bagus. Terima kasih nyanyiin Zhao Luo Pao dong. Aku akan menyanyikan 4 baris. Semula warna ungu dan merah mekar di mana-mana. Seperti ini semuanya diberikan kepada sumur yang rusak dan tembok yang runtuh. Pagi yang indah pemandangan yang menakjubkan sayanya langit tidak bersahabat. Kegembiraan dan kesenangan di halaman siapa? Baiklah terima kasih. Bagus bagus bagus. Jika menyanyi dengan baik pasti ada bunga benar kan? Benar. Benar-benar bagus dengan kemampuan asli ayo ayo. Bagus. Ayo benar-benar benar. Bagus. Terima kasih. Kak Fang kalau tidak ada apa-apa. Aku akan naik ke atas untuk memasak. Xiao Chen reaksinya besar akhir-akhir ini. Reaksinya cukup besar terutama akhir-akhir ini. Dia hampir tidak makan apa-apa. Mungkin rasa masakanmu tidak cocok untuknya. Hari ini aku yang masak, kamu bantu siapkan beberapa sayuran. Baik, malam ini kamu yang masak. Kecap ini harus ditambahkan sedikit. Untuk memberi warna benar. Mereka punya ini. Saringan ini di mana? Di sana Kak Fang, di sana di mana di laci sana. Ibu, menunggu untuk digunakan tapi tidak bisa ditemukan. Sudah kembali. Malam ini masak apa? Masak beberapa tumisan rebus telur teh. Ibu hari ini masak sendiri ya. Kak Fang ini melihatmu mual-mual parah. Jadi dia masak sendiri membuatkanmu makanan enak. Pak Cheng, Nyonya Cheng, kalian tidak tahu. Kak Fang hari ini terkenal di kompleks. Lagu Zhao Luo Pao yang dinyanyikannya sangat merdu. Membuat banyak orang terpesona. Ayo cepat-cepat. Pergi istirahat sebentar. Lelah-lelah. Ayo pergi. Biarkan direbus sebentar lagi. Ini sudah aku yang akan melakukannya. Kak Fang tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku yang akan melakukannya, berikan padaku baik. Nyonya Cheng, ayo cepat duduk. Lihatlah ini semua masakan tangan Kak Fang. Dia bilang ini semua masakan favoritmu waktu kecil.
Telur teh yang baru direbus. MA tumis tomat telur ini kurang asin. Menurutku pas kok. Aku akan masak lagi untukmu. Enggak perlu. Kurang asin lebih baik, kurang asin lebih baik, kurang asin bagus untuk bayi. Kamu juga makan dong. Makan pelan-pelan ya. Kalau kamu suka besok aku masak lagi. Sudah lama nih gak makan masakan kamu. Rasanya gimana? Enak banget. Kak Ding, masih ada nasi nggak? Tolong ambilkan aku 1 porsi lagi. Ada sebentar ya. Telur teh. Bagus, makan banyak-banyak. Terima kasih. Kamu mau tambah lagi? Oke MA. Xiao Chen, besok aku mungkin harus ketemu klien penting. Nggak bisa nemenin kamu periksa kandungan. MA, gimana kalau besok kamu yang nemenin Xiao Chen? Kak Fang, besok grup opera nggak latihan. Kita nggak perlu pergi. Aku yang nemenin kamu, oke? Kalau gitu aku yang nemenin dia. Oke. Ayo, oke. Makan banyak-banyak ya. Masih ada 1 porsi lagi nih. Tumis tomat telur buatan mamaku beda sama yang lain. Iya kan MA? Bos Cheng, klien di Beijing ada masalah. Mungkin kamu harus turun tangan, oke? Xie Xiaofeng tubuhnya bagus ya. Apa yang terjadi, dia itu Xie Xiaofeng dari manajemen. Foto bugilnya disebar di internet, beneran nggak? Coba aja cari di internet foto bugil. Kayaknya dia tuh Xie Xiaofeng senior itu. Nggak nyangka ya senior Xie orangnya kayak gitu, ternyata senior Xie begini hatinya jahat banget. Memang orang nggak bisa dinilai dari luarnya, semoga kedepannya nggak ketemu orang kayak gitu, serem banget. Bener-bener manusia berbulu domba. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kamu malah memblokir nomorku. Senior, menurutku lebih baik kita nggak usah berhubungan lagi. Kamu maksudnya apa? Kamu mau ngapain? Jangan pura-pura di sini, foto-foto itu kan kamu yang suruh orang diposting di forum sekolah kan? Iya, aku yang bikin. Tapi kalau kamu nggak punya niat jahat, mana mungkin gampang ketipu. Jangan pikir aku nggak tahu kamu pura-pura baik di depan. Tapi sebenarnya di dalam hati jorok banget. Kamu pakai cara gini udah nipu banyak adik kelas ya? Munafik. Kamu penipu besar, masih pura-pura di sini. Kamu mainin aku ya, Xie Xiaofeng. Profesor, kamu ngapain aku? Kamu masih berani ganggu dan ngejar-ngejar cewek. Bukan cuma nggak sopan ini. Penelitian selanjutnya kamu nggak usah ikut. Profesor, aku beneran bukan kayak yang kamu pikir. Profesor, dengerin aku, dia pura-pura tahu nggak? Profesor. Halo? Kamu mau bikin aku kaget ya? Kencan buat saling kenal. Oke. Apa aku pernah ketemu kamu di mana ya? Iya. Babak penyisihan kali ini. Sama Pemeng yang mana? Dia? Siapa?
Makasih. Bukan. Semangat. Zhao Yuhuan semangat. Semangat, semangat, semangat. Gimana, oke kan? Ini hasil terbaik Yu sepanjang sejarah masuk babak penyisihan. Gampang banget. Aku kasih tahu dulu ya. Sebentar lagi bakal cepet banget. Secepat mungkin. Kamu yang bilang ya. Pelan-pelan. Gimana nggak apa-apa kan? Aku detak jantungku masih agak cepat. Aku agak pusing. Jangan muntah, kalau mau muntah jangan di mobilku, keluar aja. Ini seru banget. Aku juga mau nyetir. Biarin aku nyetir bentar dong. Kamu nyetir. Kamu? Ya, Mas, gaya lo kayaknya nggak bisa nyetir deh. ini mobil biasa? Lo bilang mobil biasa? Asik banget. Jangan ke sana. Seru banget. Rem, injek rem. Mana remnya? Yang tengah. Ya ampun. Balapan seru banget. Bisa ajarin gue nanti? Ci, ambil SIM dulu deh. Gue siapa bilang gue nggak punya SIM? Iya juga zaman sekarang. Pembunuh di jalanan pun punya SIM. Zhao Yuhuan. Ada baju cadangan nggak? Baju gue kotor tadi. Ada di lemari nomor 5, ambil aja. Bersih nggak? Bersih kok, wangi lagi. Sudah belum? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Terus, bajunya agak pendek ya. Enggak cocok. Gue pakai hot pants.
Hari ini gue seneng banget. Kebetulan gue juga seneng. Kalau aja gue bisa lihat lo balapan lebih awal, mungkin gue bakal suka sama lo lebih awal. Ayah, kalau lo masih anggap gue anak lo, sekarang nyalain mesin, masukin gigi gas. Pulang sana. Masuk. Xiao Bos Shen masih sibuk kerja ya? Masalah zat fluoresen di baju anak udah selesai. Sekarang tinggal cari solusi untuk pesanan dari Jerman. Harga saham kita nggak bakal turun jadi. Pasar masih percaya sama kita. Di rumah jangan selalu anggap gue direktur. Gue ibu lo. Lihat deh, lo udah lembur lebih dari seminggu. Sudah harus bisa istirahat juga. Tubuh itu modal utama udahan. Makan buah dulu. Saya harus berhasil kali ini. Saya harus membuat mereka tahu bahwa kamu anak mereka bisa melakukannya. Kamu sangat mirip dengannya. Apa yang kamu bicarakan? Halo, bagaimana pembicaraan dengan pabrik di Jerman? Sudah selesai. Hari ini Xiao Bos Shen tidak bekerja. Seimbangkan kerja dan istirahat. Benar, ibumu benar. Manusia bukan besi, kita butuh waktu untuk bersantai dan beristirahat. Selain itu, kita bertiga keluarga kecil ini sudah lama tidak berkumpul bersama jadi begini. Ayo keluar jalan-jalan sebentar. Saya mendengar dari mereka. Taman Binjai yang baru saja direnovasi. Sangat indah, mari kita lihat bersama, oke? Baiklah. Setelah kita lelah berjalan, kita juga bisa mencari restoran yang lebih baik. Makan malam bersama sebagai sebuah keluarga. Baik. Nak ayam besi mengundang tamu. Ibumu yang membayar. Ayah, ibu, aku masih belum selesai sibuk. Kenapa kalian tidak pergi dulu? Pergi susah payah kita bertiga akhirnya bisa berkumpul. Benar-benar pergi. Dengarkan ibumu. Buah-buahan belum dimakan, ayo makan satu suap. Ibu, biar aku yang bawa. Ayo pergi, ayah yang membawa. Aku yang bawa. Mengapa tiba-tiba ingin berjalan-jalan di sini? Tempat ini jauh dari rumah. Di berita TV mengatakan tempat ini baru saja dibangun. Dan penghijauannya juga bagus. Membawamu keluar untuk berjalan-jalan. Menghirup udara segar, banyak berjalan. Bukankah ini juga baik untuk anak-anak? Hari ini semuanya baik-baik saja. Hanya cuaca yang sedikit panas. Dan di sini tidak ada yang menjual air, sungguh menyebalkan. Ibu, aku tahu ada satu toko di sana, aku akan membelinya. Baiklah, jangan lari terlalu jauh ya. Lari pelan-pelan. Lao Shen, lihat tempat ini indah kan? Teman-teman wanitaku tidak salah. Benar sekali. Waktu mengandungmu dulu. Ayahmu selalu membawaku pergi jalan-jalan ke gazebo kecil di tepi sungai. Secepat kilat. Kamu sudah jadi ibu. Itu seperti Yan Xiaochen, ya, di sebelahnya mungkin ibunya. Mari kita berjalan memutar. Apa yang kamu lakukan, mau kemana? Memutar ke dalam air ya, lambat laun kita akan bertemu juga, ayo. Itu Yan Xiaochen, kan sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabar kalian? Ini ibumu ya? Apa yang terjadi? Sikap yang tidak berpendidikan. Ya, saya ibunya. Anda berdua siapa? Halo, kami orang tua Shenhou. Orang tua Shenhou ya? Anak Anda datang ke pernikahan Xiaochen kami. Mengacau, tahu tidak? Tidak tahu. Anak muda. Pacaran putus nyambung itu biasa. Tapi datang ke pernikahan orang lain untuk mengacau. Agak keterlaluan ya. Ibu Xiaochen. Saya pikir jika memang begitu, pasti ada kesalahpahaman di antara mereka. Kami sebagai orang tua, tidak terlalu ikut campur urusan anak. Ya, kami kurang mendidik dengan baik. Membuat kalian repot ya. Shenhou anak yang baik. Saya sangat menyukainya. Lihat Anda berdua. Juga orang yang terhormat. Tapi pacarnya itu tidak baik, terlalu galak. Ibu, Apa yang kamu lakukan? Biarkan saya menyelesaikan bicara saya ya. Ini urusan keluarga kalian, saya tidak bisa banyak komentar. Sekarang,
Anak saya sudah menikah. Mari kita semua baik-baik saja ya. Xiao Chen, maaf ya. Orang sudah minta maaf. Kamu lebih lapang dada ya. Ayah ibu. Minum air itu, kita pulang saja. Di sini terlalu menyilaukan. Bicara apa kamu? Kamu sudah bersalah pada Xiao Chen duluan, aku tidak membuat masalah untukmu. Sudah cukup baik. Bibi Fang katanya aku bersalah padanya. Tapi sebenarnya, Jangan halangi dia, bisa tidak bicara sedikit. Biarkan dia bicara di depan semua orang juga lebih baik. Ibu Xiao Chen, kita semua sudah melewati ini. Salah paham antara anak-anak menurutku. Hanya mereka sendiri yang bisa menjelaskan. Dan harus mereka sendiri yang menyelesaikannya kan? Ya. Mama, ayo kita pergi. Apapun yang terjadi sebelumnya. Sekarang mempermasalahkan ini. Tidak ada artinya kan? Pokoknya, jalani hari ini dengan baik. Itu yang paling penting kan, Shen Hou? Ayo jalan-jalan. Selamat tinggal. Santai saja jalan-jalan. Ayo pergi. Aku bilang, Shen Hou, kamu tidak perlu sedih. Dia sudah menikah, ini sudah lewat. Ya, biarkan saja ini berlalu. Baru saja kita semua bertemu. Lihat Xiao Chen, setelah menikah dia jadi lebih gemuk menurutku. Itu bukan gemuk menurutku dia. Sepertinya hamil. Tapi dia baru menikah sebulan kan? Ya. Hamil, mengerti. Hamil sebelum menikah. Sekarang banyak anak muda yang menikah karena hamil. sudah 4 bulan. Tidak mungkin, bagaimana kamu tahu? Bukan anakku. Kalau bukan karena ini, aku tidak akan tega untuk memutuskan dengannya. Bagaimana kamu tahu bukan anakmu? 4 bulan lalu. Kalian berdua masih bersama. Ya. Yan Xiao Chen mengakuinya sendiri. Pokoknya Yan Xiao Chen tidak mungkin. Jelas anakku, dia bilang anak Cheng Ziyuan kan. Apa maunya meskipun Yan Xiao Chen mau? Cheng Ziyuan juga tidak akan setuju. Sudahlah, jangan bicarakan ini dulu mama papa. Kalau jalan-jalan sendiri saja, aku janji ketemu teman di bar. Kamu tidak makan malam dengan kami. Saya tidak makan dulu, saya pergi dulu. Jangan minum alkohol ya. Minum untuk melupakan kesedihan malah bikin lebih sedih. Anak ini benar-benar. Tidak 4. Saya juga memikirkan hal ini. 4 bulan yang lalu, Yan Xiao Chen bersama Shen Hou. Benar. Yan Xiao Chen, gadis itu dia tidak akan sembarangan. Benarkan. Benarkan. Dan juga Cheng Ziyuan. Ketika pertama kali berbicara dengan saya, dia bilang, berharap saya memberkati kedua anak ini, berharap saya menyetujui Yan Xiao Chen dan Shen Hou bersama. Jika saat itu dia sudah punya hubungan dengan Yan Xiao Chen, dia tidak mungkin mengatakan hal seperti itu kan? Tidak bisa, ini harus diperjelas. Benar-benar kamu kenal banyak orang di rumah sakit. Kamu cari tahu, lihat di mana dia melakukan pemeriksaan. Perjelas. Baik. Ini bukan hal kecil. Ayo kita pergi. Kita tidak makan ya? Baik. Hei, apakah kamu pacarnya Wei Tong? Siapa ini? Saya Xie Xiaofeng. Bagaimana kamu bisa punya nomor telepon saya? Ini jangan kamu tanya dulu, saya kasih tahu. Jangan percaya lagi pada Wei Tong, si penipu itu. Dan juga kejadian di hotel kemarin. Itu semua rencananya. Jangan lihat dia terlihat polos, sebenarnya banyak akal busuk. Banyak akal bukan. Saya bilang kamu benar-benar sampah. Sebelumnya menggoda istri saya gagal, sekarang balik. Membicarakan keburukannya, ya saya kasih tahu kamu, tunggu saja. Jangan sampai saya tangkap kamu, dengar tidak?
Melihat apa sudah lama menunggu. Tidak. Ayo kita masuk.